ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tuwai disebutaken ya abi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma kaunu aksari muddatil hamli arba'u sinina fadaliluhu al-istiqra. Wa amma kaunu aksari muddatil hamli anapun utawi anane luwih akeh-akehe masai hamil, masai mengandung, arba'u sinina iku 4 tahun, fadaliluhu mangka iku utawi dalile kaunu aksari muddatil hamli arba'u sinin al-istiqra iku penelitian atau pembuktian di lapangan. Jadi dalil bahwasannya masa paling panjang bagi seorang perempuan melahirkan itu selama 4 tahun, maka dalilnya itu adalah kenyataannya ada. Kenyataannya ada. Kalau bukti nyatanya ada, ya maka tidak bisa dibantah. Qala ngendika sapa Malik Imam Malik, hadza utawi hadhihi utawi iki wong wadon iku jaratuna iku tanggai kita. Rupane imro'atu Muhammad ibn Ajlan. Rupane wadone utawa istriye Muhammad bin Ajlan. Imro'atu sidqin tur merupakan wong wadon kang bener. Wa zaujuha utawi suamiye imro'ah iku rajulun iku wong lanang sidqun kang bener. Wa hamalat lan hamil sopo imro'ah hamil salah sata abtunin kelawan telu pira-pira wetengan mengandung 3 kali fisnatai asyarata sanatan ning masa 12 tahun. Jadi ngandungi ping telu selama 12 tahun. Kullu batnin arba'u sinina utawi saben-saben kandungan iku arba'u sinina iku 4 pira-pira tahun. Warawalan nyritakaken hu ing qala Malik atau qaulu Malik sapa Mujahid sapa Imam Mujahid aidon hale Malik. Jadi ini merupakan perkataan dari Imam Malik, bahwasanya beliau mengatakan hadhihi jaratuna, saya memiliki tetangga imro'atu Muhammad bin Ajlan, yaitu istri daripada Muhammad bin Ajlan, yang mana perempuan tadi itu merupakan imro'atu sidqin, dudu golongan Belanda dudu. Ya, artinya perempuan solehah, masyhur bahwa dia perempuan baik-baik. Wa zaujuha rajulun sidqun, begitu pula suaminya. Suaminya juga suami yang baik. Artinya kelihatan ibadahnya. Ini kata Imam Malik bahwasanya diceritakan tetangga saya itu, perempuan itu hamil, ya, pernah hamil 3 kali. Yang mana hamil 3 kali itu, kalau dihitung secara keseluruhan, jumlahnya 12 tahun.
Berarti setiap kali dia mengandung itu hitungannya 4 tahun, ya. Patang tahun tembak lahiran, ya. Anak yang begitu mengandung yang kedua begitu juga, patang tahun tembak lahiran, sampai ping telu patang tahun tembak lahiran. Nah, ini kan berarti bukti nyata yang meriwayatkan atau yang menyatakan, yang melihat itu adalah Imam Malik. Ya. Jadi istiqro penelitian model demikian ini, yaitu masa perempuan mengandung itu paling panjangnya adalah 4 tahun, yaitu adalah istiqro pembuktian dari Imam Malik. Iku waja'a rajulun ila Malik bin Dinar. Nah, ini juga ada lagi dalil istiqra pembuktian. Waja'a rajulun ila Malik bin Dinar. Waja'a lan teka sapa rajulun wong lanang ila Malik bin Dinar, maring Malik bin Dinar. Beliau ini termasuk tabi'in, ya. Generasi setelah sahabat itu namanya tabi'in. Faqala, mangka berkata sapa rajul, wong lanang mau yang mendatangi Malik bin Dinar berkata kepada Malik bin Dinar, ya Aba Yahya, wahai Aba Yahya. Malik bin Dinar ini juga populer dengan sebutan nama kunyahnya itu adalah Aba Yahya. Jadi amun Kang Umar berarti anaknya siapa? Anam, ya. Ya Aba Anam, bapane Anam. Cuman beli usum, ya. Kang Usum iku mama biasa. Mamai Vira. Mamai Anam. Nah, begitu. Ning Indonesia. Ya Aba Yahya ud'u, berdoalah, limro'atin, untuk seorang perempuan. Jadi anak wong lanang tekan ning Malik bin Dinar. Ngongkon Malik bin Dinar mendoakan seorang perempuan hubla kang mengandung sapa si imro'ah mundu arba'i sinina, awit 4 tahun. Ya, tadi 3 tahun luwi hampir 4 tahun, ya, usoli 4 tahun belum melahirkan. Fi karbin syadidin, ing dalam kesusahan syadidin kang banget. Aba Yahya, dongana si sampean kuce nongakaken Rabiye Baturisun wis 4 tahun tapi durung brojol, durung lahiran. Ya, zaman kian 10 bulan setahun yo dicesar gitu. Ya cuman zaman bengen kan durung usum. Fada'a mangka nuli berdoa sapa Malik bin Dinar laha kerana nongaaken imro'ah. Kemudian Malik bin Dinar mendoakan imro'ah tadi. Faja'a rajulun ilar rajul. Faja'a mangka nuli teka sapa rajulun wong lanang ilar rajul maring wong lanang. Jadi wong lanang mau iku kemudian tekan ning wong lanang kang dadi laki, maksudnya begitu. Ninggang ataka temuana Rabine Sira. Ya. Manu Kang Umar kok di tonggoni Rabiye, ya, ajak layaban bae. No, kan begitu. Ya. Cari pamanodingi makonon, ya. Karena apa? Ya karena bature Abah Umare iku wis nyaluk doa. Ngono dadi wis masuk dilikana konon.
Fadhahaba ar-rajul mangka nuli lunga sapa ar-rajulu wong lanang. Akhirnya setelah dikongkon balik ning Rabi'ah. Summa jaa mangka nuli teka sapa ar-rajul. Ya, kemudian wong kang ngongkon balikin wong lanang bature iki nekai ning Kang Umar mau. Ya, kang kongkon balik kongkon nonggoni Rabi'ah. Ya. Wa ala raqabatihi lan ing ngatasi guluwe rajul. Ya. Lan iku tetep ing ngatasi guluwe rajul gulamun utawi bocah lanang ibnu arba'i sinina, anak lanang kang wis umur 4 tahun. Ya, kodistawat kang teman-teman wis jejeg apa asnanuhu piro-piro unduwe ibnun anak lanang mau, wallahu a'lam. Nah, akhirnya begitu dikontrol, ya, dideleng Kang Umari lagi ngendong bocah lanang, ya anaknya maksudnya kang lahiran mau ya, kang lahiran mau ternyata wis jejeg untuwe, yang wis 4 tahun sih, ya, no, ya, ajo-ajo wis anu kumis sih, kan begitu. Jadi ini merupakan dalil, ya. Jadi dalilnya itu adalah pembuktian di lapangan. Pancen realitanya, kenyataannya ada bahwasannya ditemukan seseorang perempuan yang mengandung sampai 4 tahun. Terus maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika misalkan ada perempuan itu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, kemudian 2 tahun dia melahirkan atau 3 tahun melahirkan, maka dia itu tidak bisa dituntut melakukan perbuatan zina, atau ya nasab daripada anak yang lahirannya 3 tahun atau 2 tahun setelah dia itu cerai atau ditinggalkan suaminya mati, nasabnya itu kepada suaminya. Maksudnya begitu, ya. Dengan catatan, ini dengan catatan tidak ada pengakuan dari perempuan bahwa dia pernah nikah lagi dengan orang lain, ya. Jadi kita iki beli kedumuk-dumuk neng wong lanang tapi meteng, ya. Nah, maka itu nasabnya atau intisabnya itu masih kepada suami yang mencerainya itu atau suami yang mati, kan begitu. Walaupun sudah 2 tahun melahirkan baru melahirkan, ya. Dengan catatan itu tidak ada pengakuan dari dia. Kalau dianya ngakui kita wis kawin maning tapi kawin siri, no, kan begitu misalkan. Wah, ya jelas kan berarti nasabnya bukan kepada suami terdahulu, ya wis kawin maning. Atau lagi misalkan dia tidak mengakui melakukan hubungan dengan orang lain, pusung je, ya. Itu durung pernah kelon karo wong sejen, ya. No, maka nasabnya itu tetap kepada suaminya yang dulu, ya. Nah, sekian misalkan dia itu mengaku atau tidak mengakui, ya. Maksudnya tidak mengakui itu dia mengatakan saya ini tidak pernah melakukan hubungan dengan orang lain setelah perceraian atau setelah ditinggal mati oleh suami saya, ya. Tapi pengakuan dia itu akan runtuh ketika ada bukti. Ternyata anu film porno misalkan, ya. Oh, ya, artinya ada CCTV-nya, ya, ada CCTV-nya, ada bukti-buktinya bahwa dia itu melakukan hubungan dengan seseorang, ya. Maka pengakuan dia yang semacam itu nanti ditolak dengan adanya bukti, ya. Jadi husnuzonnya itu tidak berlaku,
karena sudah ada bukti. Kalau belum ada bukti itu kan kita wajib masih disuruh untuk berhusnudzon, tidak boleh menuduh dia melakukan perzinahan, ya, atau melakukan hubungan dengan orang lain, ya, apalagi dia tidak mengakui. Tapi ketika sudah ada bukti, ya maka tertolak. Ini buktinya, ya, ada CCTV-nya, ya, maka kamu tidak bisa mengelak, ya. Artinya apa nanti? Ya anaknya tidak bisa nasab kepada suaminya yang mencerai, ya, atau kepada suaminya yang ditinggal mati, ya. Jadi husnudzon itu bisa diruntuhkan ketika ada dalil atau pembuktian di lapangan, ya. Jadi kita misalkan anu wong marak-marak nih motor kita nggak boleh bersuudzon. Iya kan, bokatan hanya sekedar pengen ke kaca ning spion, ya, atau bokatan sekedar pengenan ngelus-ngelus motor, nyawang-nyawang motor bagus pisan, ya kan, wong kang beli kenal maksudnya, ya, belum bisa bersuudzon, kita nggak boleh bersuudzon, ya. Tapi setelah dianya itu nyopot kunci kemudian ngurek-ngurek ning kunci, ya. Nah, ya kita jangan berhusnudzon, wah maling gitu. Karena buktinya wis ngurek-ngurek kunci. Lamanan sampean berhusnudzon terus ya hilang motornya. Maksudnya begitu. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wan nifasi lan nifas. Opo sama niyatu asya'a, opo wolu pira-pira perkara. Sebab haid dan nifas, maka bagi seorang perempuan haram melakukan 8 perkara. Yang pertama as-sholatu, rupane haram untuk melakukan sholat. Was-saumu, dan juga haram untuk berpuasa. Jadi sholat itu ibadah, tapi ibadah juga harus ada aturan-aturannya, ya. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Aturan itu dinamakan syariat. Jadi kita beli kena pedo ibadah-ibadah baik, tapi tidak sesuai dengan aturan. Wong sholat bagus, kebaikan. Wong puasa juga bagus, merupakan ibadah. Cuman ketika wong kang lagi haid atau lagi nifas, ya dilarang untuk melakukan sholat dan melakukan puasa, ya. Bahwasanya begitu, ya. Jadi kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah juga harus tahu aturan-aturannya. Dari mana kita mengetahui aturan-aturan? Ya dari ngaji. Yahrumu haram alal haidi, ingatasi wong haid. Opo as-sholatu, opo ngelakoni sholat. Kang Umar, cabilenku bukan kesurupan, ya. Jadi haram bagi orang yang haid itu melakukan sholat. Wakaza lan iku kaya dene mengkono-mengkono sholat, sujud tilawati utawi sujud tilawah, wasyukri dan juga sujud syukur. Jadi orang yang sedang haid maka dia haram melakukan sholat. Begitu pula haram melakukan sujud tilawah dan juga sujud syukur, ya. Jadi ini ada aturannya. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika kita membaca ayat-ayat sajdah
atau kita mendengarkan orang membaca ayat-ayat sajdah. Kang Umar lagi maca Al-Quran, kemudian di situ terdapat ayat sajdah, itu kurang lebih ada 15 ya, kayak anak 15 ayat sajdah yang disunahkan kita untuk bersujud ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat tersebut. Jadi bisa saja kita baca, kemudian kita baca surah ayat-ayat sajdah, kemudian kita melakukan sujud tilawah, atau kita sih beli maca, cuman kita ngerongoaken ya, ana wong kang maca ayat sajdah ya. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alladzi 'allama ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha, sampai pragat, sampai wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya. Itu kan ada perintah untuk bersujud ya. Kita lagi maca utawa kita ngerongoaken, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah ya. Nah, sujud tilawah ini bisa jadi ada pada waktu sholat, lagi sholat macai surat apa mau warane, surat apa, Al-Alaq ya. Ya surat Iqra ya bener yang ning ngarepe anu Iqra ya. Surat Al-Alaq ya. Nah, bisa jadi ya membacanya pada waktu posisi sholat, bisa jadi di luar sholat ya. Nah, kalau posisinya lagi sholat pribe ya, begitu kita mendengarkan wasjud waqtarib ya, kemudian kita sholatnya dewekan atau jamaah ya. Kalau misalkan sholatnya jamaah ya tergantung imam ya. Lamunan imam beli sujud tilawah, kita sujud tilawah batal ya. Tapi lamunan sampeane sholat dewekan ya, maka boleh melakukan sujud tilawah, juga boleh untuk tidak melakukan. Tapi lamunan sholatnya lagi berjamaah ya aku cari imam ya, pokok imam sujud tilawah kita kudu melu sujud tilawah. Lamunan imam beli sujud tilawah ya kita kan kudu meluan beli nglakoni sujud tilawah ya. Jadi begitu wasjud waqtarib ya, kemudian hati kita niat ning jero ati bae ya, niat pengen sujud tilawah, kemudian langsung mudun melakukan sujudnya sepisan bae ya. Duduk kayo sholat ping loro kok ya, sujudnya sepisan terus tangi maning pada posisi semula ya. Posisi itu kan lagi ngadeg ya, berarti langsung tangi ngadeg maning kun beko ananing sholat ya. Kalau misalkan di luar sholat ya, kalau di luar sholat pribe ya, kalau di luar sholat ya berarti posisinya tergantung kita oli ngadeg oli nyagok. Jadi oli ngadeg oli nyagok ya. Lamunan posisi lagi ngadeg ya karo langsung sujud ya. Posisi lagi nyagok ngerongokaken wong lagi maca surat sajdah ya langsung sujud. Tapi dengan catatan berlaku syarat-syaratnya wong sholat kono ya. Maksudnya berlaku syarat-syaratnya wong sholat itu ya kudu duwe banyu wudu, kudu nutupi aurat ya, kudu ngadep ngulon. Nah, itu kan syaratnya ya. Nah, kalau memang belum mendapati syarat, Kang Umar lagi ngaji, kita lagi pokekan
beli duwe wudu, ya wis beli usah sujud tilawah ya. Jadi sujud tilawah, sujud syukur itu juga berlaku syarat-syaratnya sholat ya. Jadi ketika misalkan ana wong pedo sujud de bae ya, pedo sujud de bae tapi belum menetapi syarat ya. Jadi sujud syukur itu disunahkan ketika kita habis menerima kagetan, nikmat kagetan kan ya. Dudu rezeki yang sifatnya anggal dina oli dudu ya. Anggur-anggur oli kagetan ya. Karpet wis oli setahun, jumlah anu seton, beli payu-payu ya. Kali gane anu kang nuku, berarti kagetan dulu kuno, kagetan ya. Berarti oli sujud sunnah sujud syukur ya. Iku atau maning misalkan nyalu tanah lempeng ya, gul ya, iku arane kagetan maning ya. Langsung sujud syukur, sunnah sujud syukur. Tapi sujud syukur itu harus ada syaratnya menurut mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Jadi bekulamunan sujud baik tanpa memenuhi syarat, ya maka sujudnya tidak sah. Hukumnya kepriben. Beko perkataane Imam Baijuri, pengarang kitab Al-Baijuri ya, Hasyiah Baijuri. Nah, iku ketika kita ngerti kemudian ngelakoni, berarti kita ini dolanan ya. Ngerti bahwasanya itu tidak menetapi syarat, tapi kita ini ngelakoni, berarti kita ini dolanan, berhubung dolanan dalam ibadah, yo bepriben, no kan begitu, ya. Iki menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi buku menurut mazhab Imam Syafi'i, kul pada sujud kok, ikut sujud apa maksudnya? Ya nganggo celana poket, selempeng-lempeng baik, ya madep ngalor madep, ini kan. Beli dua banyu wudu. Nah, ini menurut mazhabnya Imam Syafi'i itu bukan sujud syukur ya. Kita berbicara tentang mazhabnya Imam Syafi'i ya. Tapi lamunan mazhab Imam Maliki ya, bahwasanya yang namanya sujud syukur itu lepas daripada ibadah kayak dini sholat ya. Makanya kalau menurut mazhabnya Imam Maliki, ya berapa apa sujud-sujud kang kononku Imam Maliki, Imam Hambali itu nggak apa-apa. Jadi sampean misalkan neleng pemain Arab sujud sih kan mazhabnya beda ya. Gol di Arab ngegulakan terusan pada sujud, ya kan sih mungkin mazhabnya Imam Maliki ya. Pemain Maroko misalkan ya, pemain Iran ya. Nah, sekitar pemain Indonesia ketik mazhab siapa kan begitu. Nah, kalau mazhabnya Imam Syafi'i yang namanya sujud syukur itu harus ada aturannya. Kalau kita dalam kondisi tidak bisa memenuhi aturan-aturan, ya diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya begitu ya. Tapi kalau misalkan kita yang memenuhi syarat pengenan sujud syukur ya, kamu margi karpet ini sundawis ya, tak duit juga bisa ton mau karpet beli payu-payu, alhamdulillah kan langsung banyak wudu ya. Mau ningang gue selano poket kolor baik yukut sarung ya, ngadepin ngulon ya. Nah iku syarat-syaratnya Kang Umar ya, caranya mekonon lu ya. Juga dijungkel-jungkel baik. Masa bisa apa sampean itu dijungkel-jungkel baik ya.
Nah, kemudian ya juga berlaku ya mulai dari membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, karo ning ati niat pengen sujud syukur. Nah, kemudian sujud sepisan baik terus salam. Nah, itu namanya sujud syukur. Ya, versi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Ya, cuma melu-meluan bedu jangka jungkel itu kamu mar. Ya. Oh, oh. Sirai mazhab siapa? Kan begitu. Yang bu mazhab siapa? Ya hari kita mazhab Imam Syafi'i yo beli kena kononku. Ya. Jadi kadang-kadang iku pedu neru-neru bae ya karena wong Arabe ya. Wong Arabe bekukul sujud akhirnya ngerasai kita wong Islam yang meneru bekonon. Ya. Padahal itu kan ketika neru itu belum tentu sama karena mazhabnya berbeda. Ya, kalau orang pemain tim Arab ya mungkin benar karena Maliki mazhabnya atau Hambali, Maroko Gedik ya. Itu. Wis paham ya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang haid itu haram melakukan sholat, melakukan sujud tilawah, melakukan sujud syukur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'i as-sholata. Idza aqbalat nalikane teka opo al haidatu opo haid, fada'i mangka tinggala sirawadon as-sholata ing sholat. Al hadis ya. Jadi dalilnya itu adalah hadis Kanjeng Nabi, ketika datang kepada kamu haid maka tinggalkanlah sholat. Wal ijma utawi ijma kesepakatan ulama lintas madhab munakidun iku dadi sepakat. Munakidun itu akad ya, jadi menjadi sepakat alat tahrimi ingatasi mengharamkan ya. Ijma'ul ulama menyatakan semuanya bersepakat bahwasanya hukumnya adalah haram melakukan sholat. Wala taqdiha lan orang ngodoni sapa si wong wadon atau haid ha ing sholat aidon hale mali, dan juga tidak wajib mengkodoi sholat. 5 kerana anai hadis ruwiya kang diriwayataken opo ma an Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qolat ngendika sopo Aisyah, kunna ana sopo kita nahidu iku haid sopo kita inda Rasulillahi ning sandingi Kanjeng Rasul, artinya haid keperluan Kanjeng Rasul. Sumanat huru mangka nuli-nuli sesuci sopo kita, fanuk maru mangka nuli diperintahkan sopo kita bikodo isomi kelawan ngodoi puasa, wala nukmaru lan ora diperintah sopo kita bikodo isolati kelawan ngodoi solat. Jadi ini dalilnya tentang masalah solat itu tidak dikodoi adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah itu hanya memerintahkan kepada saya untuk mengkodoi puasa kudu dikodoi ya. Wala nukmaru dikodoi sholat, dan Kanjeng Nabi tidak memerintahkan untuk mengkodoi sholat ya. Kalau sholatnya dikodoi ya berat ya. Jadi misalkan haidnya itu 7 hari atau haid 15 hari gedik ya, kan begitu. Apalagi misalkan nifas sampai 60 hari kali 5 kan begitu ya. Lingodoi beabot keot-keot
Ya kan? Duduk abot pekerjaan nih duduk, bukan perintah Allah itu berat, bukan ya. Perintah Allah itu nggak ada yang berat, yang ada kitanya yang merasa berat ya. Langko Kang Abot, cuman kerasai kita baik berat, hanya wilayah rasa. Nggak ada sholat itu pekerjaan berat, kayak ngadeg ruku sujud rileks ya. No, penyakitnya pada bubar pokok sholatnya wakelku, iya kan? Kurang ake je ngetuakan keringetnya, saya keterokaat, ya. No, daripada canggelang cunggelang di karu-karuan, wis sholat pesing, sing ake mengandung unsur kesehatan, ya. No, kurang ake je metu keringetnya 100 rakaat, ya. Jadi nggak ada yang berat karena prakteknya ya begitu ringan. Duduk di kongkon push up ping 100 kok duduk ya. Duduk ketika kita sholat itu kemudian dipai bandul sampai selawi kilo nih pundake duduk ya, sangat rileks, sangat ringan. Nah, adapun masih berat melakukannya, itu bukan berat tapi merasa berat ya. Kenapa merasa berat? Ya faktornya bisa jadi kalau keimanan sio kita si duwe ya. Bisa jadi karena faktornya kurang terbiasa ya. Tapi lamunan wis terbiasa yo enteng ya. Abot soten kang beli biasa, aduh puasa seminggu abot temen lengani. Hari kang wis tahunan puasa sih yo kecil wil kan begitu. Nggak ada perintah Allah yang berat. Wa kama yahrumu alal haid, lan kaya olehi haram alal haidi ingatasi wong kang haid opo as-sholatu sholat, yahrumu haram alaiha ingatasi haid opo as-saumu puasa, lima fumi hadzal hadis, berdasarkan pemahaman hadis ini ya. Jadi memang hadisnya itu ya tidak ada kata-kata fada'iyas saum. Maksudnya hadisnya itu hanya idza akbalatil haidatu fada'iyas sholat, puasa langka. Tapi walaupun langka teks atau untuk perintah meninggalkan puasa, ini tetap puasa juga diharamkan. Dari mana? Dari pemahaman hadis ini. Karena sama-sama merupakan ibadah. Sama-sama merupakan rukun Islam. Wal ijma' dene utawi kesepakatane ulama munakidun ya iku nrimo dadi ku bersepakat ala tahrimis saum ing atasi keharamane puasa berdasarkan kesepakatan ulama, kemudian menyepakati bahwa juga haram melakukan puasa ketika dalam kondisi haid. Walakin tukdo walakin takdia akan tetapi ngodohi sopo al-haidu wong kang haid, walaupun haram melakukan puasa tetapi wajib dikodoi. Walakin takdia al-haidu as-soma ing puasa li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi melakukan puasa itu haram ketika dalam kondisi haid, akan tetapi tetap wajib dikodoi. Nah, sumbernya adalah hadisnya Sayyidah Aisyah itu. Ini kan jelas ya, artinya hadisnya ini benar-benar sudah qot'i, bukan zonni lagi, wis jelas. Makanya langsung disepakati oleh ulama. Wa qiraatul Qur'ani,
lan haram membaca Al-Qur'an. Wa masul mushafi lan ngemek mushaf, itu menyentuh saja. Wa hamluhu lan ngawa mushaf. Haram juga bagi orang yang haid itu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu kebaikan, merupakan ibadah. Tapi ketika waktunya tidak tepat dalam kondisi haid, ya maka bukannya ibadah, tapi menjadi haram. Makanya kita harus pahami yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Amal soleh itu adalah amal yang dilakukan berdasarkan aturan. Pegawai ini bener arane amal soleh, boku beli bener arane amal salah. Iku haram untuk membaca Al-Qur'an. Wahtuja lan digawe hujah. Apa lil qiraati, apa tentang keharamane maca Al-Qur'an. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kelawan perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'u al-junubu, ya, ora kena maca sapa al-junubu wong junub, walal haidulan wong kang haid, syai'an ing suwiji-wiji minal qur'ani saking al-Qur'an. Rawahu Abu Dawud wa Turmudi, lakinnahu tetapine hadis dhaifun iku lemah. Qala ngendika sapa Imam Nawawi fi syarhil muhadzab, ing dalam syarahi kitab muhadzab ning kitab Majmu', ya, artinya hadis ini dianggapnya dhaif oleh Imam Nawawi. Tapi hadis ini walaupun dhaif itu karena ada hadis-hadis yang lain, ada persamaan hadis-hadis yang lain, sehingga walaupun dhaif nanti bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan, ya. Itu rawahu Abu Dawud wa Turmudi lakinnahu dhaifun, qala fi syarhil muhadzab. Waktu jalan digawe hujjah limasil mushafi maring ngemek mushaf biqaulihi ta'ala, kelawan dawe Gusti wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, ya, ora kena ngemek ing mushaf sapa illal mutahharuna, sapa kecuali wong-wong kang suci-suci kabeh. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerana anai hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana, ora kena ngemek al-qur'ana ing al-Qur'an sapa illa tahirun, angin wong kang suci. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ini hadis. Kalau ayat la yamassuhu illal mutahharun ini adalah ayat yang sebetulnya itu multi tafsir, ya. Artinya apa? Artinya penafsirannya itu tidak hanya sebagai hujjah untuk dalil-dalil dalam fikih, tapi juga bahwasanya bisa digunakan atau tafsirannya itu adalah tafsiran-tafsiran yang lain seperti tasawuf atau ilmu tafsir, ya. Jadi bahwasanya la yamassuhu illal mutahharun ini maksudnya salah satu pengertian yang di luar fikihnya itu adalah tidak bisa menyentuh mushaf ini kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ini maksudnya yang bisa menyentuh kandungan-kandungan Al-Qur'an itu, yang bisa meresapi kandungan-kandungan Al-Qur'an itu, yang ketika membacanya itu kemudian bisa bersedih, ya, atau bisa berbahagia,
itu adalah mutahharun. Maksudnya mutahharun itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, ya. Hatinya bersih, dudu wong kang atiye suker ya, suker deder ya. Jadi atiye sesek jubel ya, sombong duwe, ujub pirang-pirang ya, hasud yo banyak, semua sih ruwet gambreng lah bahasanya begitu. Nah, itu tidak akan bisa menyentuh apa sih kandungan-kandungan dari Al-Quran. Dia hanya sekedar mampu membaca dan mengartikan, tapi tidak sampai menyentuh ke dalam hatinya ya. Akan tetapi ini juga bisa ditarik sebagai dalil bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran atau mushaf. Dan diperkuat lagi dalilnya, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran itu melalui hadis Kanjeng Nabi, la yamassul Qur'ana illa thahirun. Rawahu ad-Durqutni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Wa idza haruma lan ketika haram apa masuhu ngemeke mushaf, ngemeke bae haram. Fahamluhu mangka utawi ngawa mushaf aula iku luwih utama. Ngemeke bae broli apa maning bopong. Ya, duwe-duwe ning wong wadon ben wis mikena apa maning sampe dibopong. Bopong Kang Umar. Ya. Illa ayyakuna kecuali arep nyentah ana apa si mushaf ana iku fi amtiatin ing dalam pira-pira benda-benda yang lain, kecuali Al-Qur'annya itu berada bersama benda-benda yang lain. Walam yaksid lan ora nyejo sapa wong hamlahu ing ngawa Al-Qur'an, dan dia tidak bertujuan untuk membawa Al-Quran, maksudnya ngotong koper ya, kebetulan koper itu anak Al-Quran atau anak mushafe, maka itu diperbolehkan ya. Walam yaksud hamlahu bi khususihi kelawan ngawa Al-Quran, dia tidak ada tujuan khusus untuk membawa mushaf. Fa in furido maka lamunan dituju atau dikira-kira annahu sak temene mushaf ya iku al maksud kang dituju, kalau memang dia itu pancen tujuannya dudu ngawa koper ngawa mushafe ya, no haruma mangka haram opo haruma mangka haram ya. Jadi kalau memang walaupun Quran itu bersama benda-benda yang lain atau mushafnya itu bersama benda-benda yang lain ana ning jero cover, tapi kita nu maksudnya ngotongnya dudu ngotong kopere, maksudnya ngotong Qur'ane ya, itu juga tetap diharamkan. Jadi ini pentingnya tujuan hati ya. Jadi tujuan niat, tujuan hati itu bisa menentukan hukum ya. Jadi apa tujuannya hati kita itu bisa mempengaruhi apa yang kita kerjakan ya. Wong menggawe tujuannya bersaing karo batur-bature, wong luru duit tujuannya bersaing karo batur-bature ya, maka tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi lamunan tujuannya itu adalah karena Gusti Allah ngongkon bekerja, karena Gusti Allah menyuruh untuk memberi nafkah istri, kemudian kita bekerja ya, maka itulah ibadah. Jadi penentuannya itu ya hati juga ya, termasuk itu dalam hukum fikihnya begitu. Niatnya kita ngawa Al-Quran tuh ngawa koper ya. Jadi kalau memang kitanya niatnya ngawa koper boleh, tapi lamunan kita tertuju ngawa Al-Quran, walaupun Al-Qurannya anonim jero koper bercampur dengan benda-benda yang lain, tapi hati kitanya tertuju untuk membawa Al-Quran atau mushaf, maka haram. Jazaman tepakan bihi kelawan haram sopo ar-Rafi'i, sopo Imam ar-Rafi'i ya. Jadi begini, kalau memang Al-Quran itu
kita bawa tidak dengan benda yang lain, haram ketika kita dalam kondisi junub atau haid. Ya. Tapi ketika Al-Qur'annya itu bersama benda-benda yang lain dalam satu tas atau satu koper, dan kitanya itu tujuannya ngawur tas, dudu ngawur Al-Qur'an boleh. Tapi lamunan ninggono iku walaupun bercampur dengan benda-benda yang lain, kita tertuju, terfokus untuk membawa Al-Qur'an. Nah, itu haram juga. Sebagaimana ditetapkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Ya, jadi kita bahas dulu tentang membaca Al-Qur'an. Apakah boleh membaca Al-Qur'an tapi dengan tujuan tidak membaca Al-Qur'an. Jadi kita boleh bagi orang yang haid mengucapkan ayat-ayat Al-Qur'an tapi tujuannya tidak membaca ayat Al-Qur'an tersebut. Tujuannya apa? Zikir. Ya, kita dalam kondisi junub turung adus oli beli maca bismillah oli dengan catatan kita tidak niat membaca Al-Qur'an, tujuannya zikir karena kebiasaan kita iki maca bismillah, arep mangan maca bismillah, nganggo sendal maca bismillah, ya maka boleh karena tujuannya kita berzikir, ya. Atau tujuannya itu untuk memberi apa sih, supaya apalan kita ini beli hilang lah, untuk menjaga lah, apal Quran. Tujuannya kanggo ngiling-ngiling menjaga sampiran apalan beli hilang, itu juga boleh, ya. Atau tujuannya ngadokaken wong kang salah, ya, wong salah maca kemudian kita ngadokaken, ya berarti termasuk di dalamnya adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, itu juga boleh, ya. Walaupun dalam kondisi haid, ya. Walaupun nanti itu ada khilaf, tapi saya cenderung mengatakan boleh, ya. Begitu pula ketika menyentuh mushaf atau membawa mushaf, ya. Apakah mutlak dilarang? Ya tidak juga, tergantung kondisi. Kalau memang kita tujuannya adalah untuk menyelamatkan mushaf, ya, atau karena kita tidak tahu kemudian diselamatkan mushaf itu, ya, ya harusnya begitu malahan, ya, dudu haram, malahnya harusnya kita menyelamatkan mushaf rigel, ya, mushaf rigel, ya. Akhirnya kemudian tak selamatkan, ya. Padahal kita dalam kondisi lidwe wudu lah bisa jadi, atau dalam kondisi junub, atau matun kang lagi haid. Kalau tujuannya untuk menyelamatkan tulisan-tulisan mushaf, ya boleh, ya. Kang Umar lagi mangan rujak, kita weru lah tulisan Al-Qur'an nih, ya. Tulisan Al-Qur'an nih, ya, alam nasyrah laka sadrak ning wadai rujakin, ya gage langsung tak tumplek rujakin, ditumplek ning piring maksudnya, ya. Ajo planga-plongo ndeleng bae, enggak. Artinya kita itu wajib memuliakan Al-Qur'an, ya. Apa maning misalkan kita mangan dewek lagi mangan ditulung lah tulisan Al-Qur'an gagian ditumplek, ajo tanggung loh. Masuk tanggung, harus secara spontanitas kita nyelamatkan nih, ya. Itu begitu pentingnya kita memuliakan Al-Qur'an, begitu pentingnya kita memuliakan mushaf, mulai dari kang sifatnya itu ning masalah menjaga tata letak sajalah, ya. Pokok ngerasai kita iki wis beli digunakan atau beli apa, ya ditaruh kang bener, ya. Pokok wis langgo tempat kang bener, ya dilangakan apa-apa, dikum, ya. Dicelup ang dek, warna ireng kabeh kan, maksudnya kan hilang tulisan-tulisannya, kan begitu. Termasuk juga ketika kita ini melihat Al-Qur'an itu atau mushaf itu diletakkan sejajar dengan kita, digeletak-geletrakakan mereka, ya, yang bu surat Yasin, bu surat apa, kadang-kadang risi sendiri kan begitu. Dan ini
masih sering weruh. Ya ditataki amberan prigel ya, taruh ning bantal ditataki. Ari itu kelambruk sejajar dengan kaki kita, dengan bokong kita, ya. Sikap kita ya kudu priben. Ya sikapnya harus segera dicopot. Ditaruh sing bener. Ya. Nah, ini kan dalam rangka kita memuliakan Al-Quran. Paling tidak dimulai dari situ. Nah, kang pating selendap-selendap anu kang diuyuhi ning tikus gedeng ya anu kang dikerakati. Nah, itu kan tanggung jawab kita juga sebetulnya. Ya. Jadi bulan ini kang pating selendap-selendap ya dicukuti, diberesi, diberseni lah kan begitu ya. Lamunan bidinggo ya diilangaken nganggo banyu ya apa-apa, dibakar ya apa-apa, sing penting tujuannya kita adalah memuliakan, menyelamatkan Al-Quran supaya tidak terhinakan, beli keidak-idak, beli kenang uyuh tikus, ya. Iku. Wadukhulul masjidi, lan haram juga manjing ning masjid, ya. Dukhuluha utawi manjinge haid wong haid. Al masjida ing masjid. In hasola lamun hasil ma'ahu sertane dukhul. Opo julusun, opo nyagok. Au lubsun utawa meneng. Walau ko imatun senejan ngadeg. Au tarot dadak utawa matar muter beli karuan. Haruma mangka haram alaiha ingatasi haid opo zalika opo mengkono-mengkono manjing masjid, ya. Jadi anu wong kang haid mancing ning masjid iku hukume haram. Nyagok haram. Walaupun beli nyagok menang bae karo lendetan kah iku juga haram. Walaupun sekedar ngadeg itu juga haram. Sekian lamunan je matar muter beli karuan ngono. Ya, patar puter itu juga haram, ya. Li annal junuba karena sak temene wong kang junub yahrumu iku haram alaihi ingatasi junub opo zalika mengkono julus au lubsun. Karena bagi orang junub pun haram, ya, orang yang junub haram masuk ke masjid. Wala syakka dan tidak ada keraguan iku mujud opo anna hadasaha sak temene hadase haid iku asyaddu iku luwih keras atau luwih banget, ya, minal janabati tenimbang saking junub. Haid itu lebih tinggi, lebih keras lah menurut, artinya lebih berbahaya bahasa ekonomi ya daripada janabah. Itu jadi wong kang junub bae beli kena mancing ning masjid, ya. Apa maning wong kang haid, ya. Nah terusan apa maning jadi ini kan kang haram ya, artinya pribe lamunan wong kang dalam kondisi haid itu atau wong kang junub durung adus ngetoki kuku, ya kan, nah, ngetoki kuku atau motong rambut, ya. Kalau memang dilakukan dengan sengaja hukumnya makruh, ya. Haram sih beli tapi hukumnya makruh, ya. Jadi anu wadon lagi haid dorong adus, dorong suci sih masalahnya, kemudian dia potong rambut, ya, maka ini hukumnya makruh. Nah, cuman sekian kan berlaku kadang-kadang, ya, wong wadon iku bakal lagi haid iku kusurian kah rambutnya kang pada lolos kok ditaruh ning buku. Ya, dikumpulkan. Nah, rambut yang terpotong, kuku yang terpotong itu nggak wajib dibasuh, beli wajib dia cuci, ya.
No, jadi dikumpulakan ku anggo apa maksudnya? Ya, anggo jimat rupanya ya. Ya, anggo diuru-uraken ning raya Kang Umar. Itu enggak ada manfaatnya, maksudnya begitu. Yang ngumpulaken ini lho langko manfaate. Kang wis rontok ya dibuang, aja nyuker-nyukeri. Ya kan begitu. Kalau kita sengaja merontokkan yo makruh, lamun beli sengaja yo belah apa. Nah, itu kan begitu ya. Jadi beli usah di kumpul-kumpulaken ning buku maning. Ya. Karena hukumnya itu artinya memotong, Kang sengaja sih ya, Kang sengaja. Ya. Jadi sengaja potong ya. Itu hanya sekedar makruh ya. Lamun ambil sengaja, ya beli makruh, ya apa yang beli sengaja sih. Nah, kan begitu. Itu. Summa qala wa inda kholat marah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.